there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Kutukan Valentino Rossi tak berlaku lagi. Marc Marquez juara MotoGP 2025 setelah mengalami cedera panjang dan absen di MotoGP 2020. Marc Marquez melempar sindiran kepada sang rival Valentino Rossi. Ia menyindir Valentino Rossi yang masih bisa balapan meski sering finish di luar posisi 10 besar. Marc Marquez mengatakan jika menjadi Valentino Rossi, dirinya mungkin akan pensiun karena merasa tak lagi kompetitif. Ketika generasi baru tiba, Marc Marquez akan pensiun. Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari di waktu untuk menerima bahwa generasi baru telah tiba. Lebih baik dari Anda, kata Marc Marquez dikutip dari The Race. Ketika saya tak merasa lagi mampu memenangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja karena saya di sini bertarung untuk mereka semua. Lanjut Marc Marquez. Setelah sindiran di atas, dedak terjulukan Valentino Rossi akhirnya memutuskan pensiun di akhir MotoGP 2021. Valentino Rossi mengakhiri klasemen MotoGP di posisi 18 dengan 44 angka. Bagaimana dengan Marc Marquez? Setelah sindiran di atas, ia kerap mengalami kecelakaan mengerikan. Ia sempat absen di 3 balapan beruntun pada MotoGP 2021. Tepatnya di MotoGP Prancis, Italia, dan Catalunya. Alhasil, performa The Baby Alien langsung menurun drastis setelah finish ke-7 di MotoGP 2021. Marc Marquez menyelesaikan musim di posisi ke-13 pada tahun 2022 dan 14 pada tahun 2023. Akibat hasil buruk di atas, Marc Marquez tak kunjung menyamakan gelar juara kelas primer milik Valentino Rossi. Namun, memasuki 2024, Marc Marquez mulai bangkit setelah meninggalkan Repsol Honda untuk gabung ke Racing Ducati. Marc Marquez menunjuk tanda-tanda kebangkitan. Dari 20 main race, Marc Marquez memenangkan 2 balapan, di antaranya juara dunia 6 kali. Kelas MotoGP ini pun finish di posisi 3 besar. Klasemen MotoGP 2024 di bawah Jorge Martin di Francisco Bagnaia. Di MotoGP 2025, peluang Marc Marquez menjadi champion terbuka lebar sebab ia dipercaya membela tim pabrikan Ducati, yang mana secara spesifikasi motor lebih mumpuni ketimbang tim Gresini Racing. Jadi, apakah Marc Marquez resmi menghapus kutukan Valentino Rossi sekaligus menjadi juara dunia MotoGP 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika juara MotoGP 2025, koleksi trofi Marc Marquez dan Valentino Rossi pun setara. MotoGP dipenuhi rivalitas tanpa batas. Tak hanya antar pembalap berbeda tim, tandem yang berada dalam naungan garasi sama pun tetap bisa saling bermusuhan. Banyak bukti yang telah terjadi, seperti Mick Doohan dan Alex Reville di Repsol Honda. Lalu persaingan legendaris Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Musim MotoGP 2025 tak bakal berbeda karena beberapa tim diperkuat pembalap berstatus juara. Persaingan dalam tim diprediksi bisa memanas. Setidaknya ada 3 tim yang berpotensi membalapnya saling baku hantam. Berikut ini merupakan 3 tandem yang berpotensi baku hantam di MotoGP 2025. Yang pertama, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez dari Ducati Lenovo. Ducati Lenovo sejatinya sedang sumringah. Garasi balapnya kedatangan pembalap sekaliber Marc Marquez dengan menyandang 6 titel juara dunia di kelas primer. Kans tampil impresif sangat tinggi. Sayangnya ada Francisco Bagnaia yang sudah mempersembahkan 2 titel juara untuk Ducati. Di atas kertas, Bagnaia lebih senior dalam memacu motor Desmosi DG. Sebagai pembalap utama tim pabrikan Borgo Panigale, Bagnaia tentu tak akan tinggal diam jika statusnya disalib oleh Marc Marquez. Sebagai pembalap papan atas, baik Marc Marquez maupun Bagnaia punya target yang sama, yakni juara dunia. Berada dalam tim yang sama, dengan dukungan, perlengkapan, dan mesin yang sama, keduanya bisa tampil buas. Pertarungan di dalam dan di luar lintasan bisa memanas. Apalagi
keduanya memang punya sejarah terlibat duel panas di seri Aragon pada musim 2021. Misalnya, Bang Naya harus melawan Marc Marquez untuk merebut kemenangan pertamanya di MotoGP. Marc Marquez di atas Honda menyerang Bang Naya sebanyak 7 kali meski akhirnya gagal. Pada MotoGP 2024, ketika keduanya sama-sama memacu Ducati, terjadi beberapa kali duel di sirkuit Portimao, Jerez, dan Le Mans. Jadi saksi bisu aksi adu sikut antara mereka, duel yang kemungkinan besar bakal terulang. Yang kedua, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Garasi tim pabrikan Aprilia Racing kedatangan dua pembalap anyar, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, menggantikan duet Alex Espargaro dan Maverick Vinales, sama-sama alumni Ducati. Baik Martin maupun Marco Bezzecchi debut di atas RSGP. Martin yang merupakan juara dunia MotoGP 2024 tentu punya status lebih tinggi namun bukan berarti Marco Bezzecchi tak punya ambisi jadi yang terbaik di Aprilia. Sebagai pembalap yang sama-sama pernah menang di kelas primer, Martin 8 kali dan Marco Bezzecchi 3 kali. Keduanya tentu punya target menempati posisi teratas. Martin dan Marco Bezzecchi juga punya sejarah rivalitas saat berlaga di kelas ringan. Pada musim 2018 di kelas Moto3, keduanya bersaing merebut titel. Martin merebut gelar, sedangkan Marco Bezzecchi jadi runner-up kejuaraan. Rivalitas ini berlanjut pada beberapa balapan Moto2 musim 2020. Martin lalu naik ke kelas MotoGP lebih dulu pada 2021 dari kelas ringan hingga primer. Martin dan Marco Bezzecchi pernah berebut podium dan naik podium belasan kali. Yang ketiga, Brad Binder dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM Victory Racing. Di tim pabrikan Red Bull KTM Victory Racing, duet Brad Binder dan Pedro Acosta bisa juga berubah jadi duel. Bagaimana tidak, keduanya adalah pembalap andalan KTM. Status Brad Binder sebagai rider terbaik bisa saja digusur oleh Acosta. Bagi KTM, Binder adalah andalan. Binder merupakan pembalap pertama yang memberikan kemenangan untuk pabrik asal Austria ini. Namun Acosta juga tak kalah sangar di lintasan. Pada MotoGP 2024, Acosta jadi ujung tombak KTM untuk meraih hasil maksimal. Meski rookie dan berada di tim satelit, Acosta merebut lebih banyak podium daripada pembalap KTM lainnya. El Tiburon mengemas 5 podium main race dan 4 podium sprint, sedangkan Binder hanya 1 kali podium di masing-masing sesi. Namun pada klasemen akhir, Binder lebih unggul dengan menempati peringkat kelima. Acosta berada tepat di bawahnya dengan selisih 2 poin saja. Rivalitas pembalap dalam satu tim bukanlah hal yang tabu, justru rekan setim adalah pembalap paling pertama yang harus dikalahkan. Memasuki musim MotoGP 2025, perebutan status pembalap terbaik di setiap tim bakal lebih seru.